Markus pasal yang ke-10, ayat 46 sampai ayat 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Bapak Ibu bisa dengar suara saya baik-baik? Dengan baik? Oke, puji Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Next. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggilan dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu dia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu lihat bahwa cerita tentang seorang buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus itu artinya anak Timeus. Sampai nggak ada harganya, nggak ada namanya. Karena dia lahir daripada Timeus. Maka namanya cuma Bartimeus. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa orang buta adalah orang yang cuma tidak bisa buat apa-apa tergantung dengan orang lain. Dan duduk di depan pintu gerbang Yerikho. Yerikho itu artinya indah mulia, bau harum. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa sesuatu yang tadinya bau harum, sesuatu yang indah mulia. Tapi di depannya ada orang yang sepertinya tidak punya pengharapan sama sekali. Dan banyak orang Kristen melewati jalan-jalan yang harusnya mereka berbau harum, harusnya mereka diberkati, harusnya mereka mengalami terobosan, harusnya mereka mengalami dapat jawaban dan terobosan dari Tuhan, tapi mereka pikir mereka cuma mengambil waktu, cuma duduk-duduk saja. Tapi saya belajar sesuatu dari Bartimeus. Sekalipun matanya buta, tapi hatinya tidak buta. Saya beritahukan kepada saudara begini, untuk Bapak Ibu mengalahkan spirit of pesimis ini, maka Bapak Ibu harus punya mata rohani yang tajam dengan Tuhan. Katakan, saya harus punya mata rohani yang tajam dengan Tuhan. Tuhan, mungkin manusia melihat bahwa dia fisik, secara fisik dia buta. Tapi secara roh, sesuatu yang luar biasa ada dalam dirinya. Dia mengalami mujizat kreatif terjadi saat itu juga. Saat kita harus melewati keadaan yang tidak baik, sebagian orang mungkin tetap berusaha untuk mengatasi keadaan demi meraih kemenangan. Tapi sebagiannya memilih hanya duduk-duduk pesimis. Ibarat seorang olahragawan yang ketika gagal dalam pertandingan, bangkit kembali, mencoba kembali, berlatih lebih keras kembali, maka one day, satu saat nanti, dia akan mengalami kepastian dan jadi champion. Tidak ada pemenang tanpa mengalami kegagalan lebih dulu. Tidak ada orang hebat tanpa jatuh lebih dulu. Tidak ada orang besar, tidak ada seorang ahli tanpa melewati percobaan, dan gagal berkali-kali. Semua orang hebat yang pernah ada di dunia ini, mereka pernah melewati jalan-jalan di mana mereka pernah gagal. Tapi yang membedakannya adalah mereka bangkit kembali dan mengatasi kegagalan itu dan meraih kemenangan. Amin. Itu adalah cara kita mengatasi pesimis tadi. Sebaliknya bagi sebagian orang yang menjadi pesimis dan menyerah pada keadaan, hidupnya akan sulit untuk meraih kemenangan. Ya saya begini, saya nggak bisa bikin apa-apa.
tertutup jalan, ini pandemi COVID-19. Ya, kita semua harus dari rumah, dibatasi. Tidak bisa buat apa-apa. Saya nggak bisa ini. Saya nggak bisa utak-atik handphone untuk nanti kerja bisnis secara online. Susah sekali. Oh, saudara, orang pesimis selalu banyak alasan. Orang pesimis selalu salahkan orang lain. Orang pesimis selalu melihat keadaan, bahkan yang kecil sekalipun dia lihat raksasa yang besar. Dia selalu berkata begini, ada singa di jalan. Padahal nggak ada. Selalu buat alasan. Pesimis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, artinya orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terjemahan yang mengartikan kata pesimis. Contoh, orang yang bersikap atau berpandangan atau tidak mempunyai harapan baik itu khawatir kalah. Jangan-jangan saya nggak bisa. Mana mungkin saya bisa menang? Mana mungkin saya bisa sembuh? Mana mungkin saya bisa melihat saya berhasil dalam bisnis? Ada banyak orang yang lebih pintar dari saya. Ada banyak orang yang lebih hebat dari saya. Dia punya sikap dan pandangan mempunyai harapan yang kurang baik. Tidak mempunyai harapan yang baik. Berarti orang pesimis itu tidak tergantung dari berapa banyak dia belajar, dari berapa banyak dia kuliah, dan berapa banyak titel depan belakangnya dia. Karena roh ini bisa datang kepada siapa saja. Hebatnya lagi, roh ini tidak melekat di jubah yang Anda pakai. Tidak melekat pada dompet, tidak melekat pada hal-hal yang di luar kita, tapi melekat di dalam roh kita. Karena bicara tentang sikap dan pandangan, itu bicara tentang tujuan hidup. Pesimis akan menghentikan kita tidak sampai pada potensi maksimal. Jadi bahaya Bapak Ibu ya. Jadi orang pesimis, maka dia sudah mati sekalipun dia masih bernafas, masih hidup. Yang matinya adalah rohnya. Karena roh pesimis ini membunuh roh saudara. Orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Dia selalu melihat bahwa semuanya tidak baik. Keluargaku pasti tidak baik, masa depan anak-anakku tidak baik, ngomong juga akan tidak baik. Mungkin dia kerja, tapi pikiran, pengharapan, sikapnya selalu berpikir, tidak ada yang baik yang datang padaku. Itu pesimis. Dan pesimis merupakan penghambat dalam meraih impian yang tadi saya katakan begini. Kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, maka kita tidak boleh menyerah, tidak mudah menyerah. Tulis di kolom komentar, saya umat Allah, saya tidak boleh menyerah. Alasan saya tidak mudah menyerah, karena Yesus adalah jalan bagi saya. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita tidak boleh mudah menyerah. Jangan mudah putus asa, jangan mudah pesimis. Jangan berpandangan dan bersikap tidak mempunyai harapan yang baik. Berhenti. Kenapa? Karena Tuhan kita selalu buat jalan kepada kita. Di tengah-tengah kegelapan ada cahaya. Di tengah-tengah tidak ada jalan, dia buat jalan. Melewati sungai yang arusnya kencang. Bahkan Alkitab menjamin. Menyeberangi air tidak dihanyutkan. Menyeberangi api tidak dihanguskan. Kenapa? Karena dia jalan. Haleluya. Di dalam Tuhan akan ada solusi bagi keadaan apapun. Katakan, di dalam Yesus ada solusi bagi keadaan apapun. Amin. 5 juta triliun kali. Di dalam Yesus akan ada solusi bagi keadaan apapun. Sebab Tuhan mampu melakukan perkara-perkara besar, bahkan melampaui apa yang kita pikirkan. Bartimeus, anak Timeus, buta. Tapi ketika dia mendengar bahwa itu Yesus,
maka dia tidak melepaskan Yesus karena dia tahu bahwa solusi dari masalahnya yang buta ada pada Yesus sanggup menyembuhkan dia. Ketika kita punya sebuah kesadaran bahwa Yesus adalah masa depan kita, Yesus adalah jawaban dan jalan bagi kita, maka Tuhan mampu melakukan perkara yang besar dalam hidup. Keadaan separah apapun, kalau Bapak Ibu berharap, punya sikap dan pengharapan bahwa yang baik akan datang dalam hidup, maka Tuhan akan melakukan bagi saudara. Bartimeus tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh situasi fisiknya, tapi dia membiarkan rohnya yang mengendalikan dia, sehingga tubuhnya mengikutinya, dan akhirnya matanya bisa melihat. Harusnya begitu. Harusnya roh kita yang memimpin jiwa, roh kita yang memimpin tubuh kita. Makanya Roma pasal yang ke-8 berkata, jika kamu hidup menurut daging, kamu mati. Tapi ketika kamu hidup menurut roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Saya terjemahkan bebas. Kalau roh yang memimpin kita, maka kita akan hidup. Maka kita akan sembuh. Maka kita akan lihat terobosan. Kita akan melihat jalan keluar. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan kepada kita. Ketika umat Tuhan tidak mudah menyerah. Ibrani 6 ayat 11 berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Ibrani 6 ayat 11. Sampai pada akhirnya. Wow. Kami ingin, bukan cuma saya ingin, tapi dipakai adalah kami ingin supaya kamu masing-masing, pribadi lepas pribadi, menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu. Apa yang Anda harapkan? Sembuh, diberkati, dipulihkan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya. Haleluya. Berarti ini ayat ini bukan untuk orang-orang yang pesimis. Tapi ayat ini bagi orang-orang yang memang mereka punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 berkata, karena pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu sau yang kuat, jangkar yang kuat. Kalau kapal mau nyandar di pelabuhan, maka kapten kapal, anak buah kapal akan melepaskan jangkar sau. Dan jangkar itu akan nanti terkait pada batu karang, sehingga menahan kapal itu tidak menabrak pelabuhan, tidak menabrak karang. Bapak Ibu dengar baik-baik begini. Pengharapan itu akan menjaga saudara untuk Anda tidak hancur. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, pengharapanku kepada Tuhan akan menjaga saya supaya tidak hancur. Saya tidak berkata pengharapan akan membuat tidak ada gelombang datang. Pengharapan, saya tidak katakan ketika Bapak Ibu punya pengharapan tidak ada badai datang. Badai dan gelombang datang. Tapi pengharapan menjaga saudara dan saya tidak kandas atau tidak hancur. Haleluya. Amin. Karena itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bahkan kitab Ibrani berkata begini, dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya begini, saudara dan saya, pengharapan saudara akan membawa kita sampai di ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu adalah tempat di mana Tuhan bicara dengan Musa, bicara dengan Harun. Tapi ketika tabir itu terbelah, maka semua orang bisa datang dan mendengarkan, mendekat kepada Tuhan, mendengarkan arahan, menerima kasih karunia tepat pada waktu. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Mari kita teguh. Ini cara untuk Bapak Ibu mematikan, mengalahkan pesimis. Pesimis datang kepada semua orang. Kepada pendeta, kepada orang yang paling kaya, orang yang punya kedudukan, sampai orang yang paling rendah sekalipun. Pesimis datang. Dan Ibrani 10:23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita.
sebab Ia yang menjanjikannya setia. Apa yang kita pegang? Firman Tuhan. Apa yang kita pegang? Janji-janjinya. Apa yang kita pegang? Bahwa kehadirannya senantiasa dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun. Makanya jangan pernah pesimis. Tadi saya berkata pesimis akan mematikan roh kita dan tidak membawa kita sampai kepada tujuan akhir. Dan Ibrani 10 ayat 23 dengan jelas berkata, mari kita berpegang. Makanya orang yang terbiasa berpegang kepada kekuatan manusia akan punya kekuatan besar ketika apa yang dia pegang itu digoncangkan oleh Tuhan. Kalau dia biasa berpegang kepada kepintarannya, berpegang kepada hartanya, berpegang kepada orang kuat, berpegang kepada kedudukannya, maka dia akan butuh energi besar untuk memulai belajar untuk berpegang kepada firman Allah. Karena itu saya katakan begini, mulai dari sekarang, mari kita belajar berpegang kepada firman Allah. Sebab langit dan bumi lenyap, tapi satu iota dari Alkitab tidak akan pernah lenyap. Bahkan semuanya digoncangkan, tapi yang tinggal adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan tidak tergoncang adalah sistem yang dibangun Tuhan di muka bumi ini sebelum dia datang pada kali yang kedua, yaitu kebenaran, pengharapan, iman, yaitu kesetiaan, tanggung jawab, kejujuran, itu tidak akan pernah digoncangkan. Semua digoncangkan. Tuhan izinkan pandemi datang aja, seluruh dunia tergoncang. Amin. Tapi yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah, karena kita punya sumber yang tidak pernah terpengaruh oleh situasi yang ada di dunia. Tapi Tuhan selalu bereaksi dengan sikap hati kita. Maka dari itu kita harus punya pola pikir bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang. Katakan, saya harus punya pola pikir bahwa saya adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau kita punya pola pikir bahwa kita lebih daripada pemenang, maka kita akan menjadi antusias. Kata antusias itu dari bahasa Yunani, entheos. En itu di dalam, theos itu Allah. Berarti disambung Allah di dalam. Lalu dapat antusiasme, antusias atau entheos. Kalau bahasa Inggrisnya in itu di dalam, bahasa Yunaninya en itu di dalam. Entheos dari antusiasme. Jadi kalau Allah ada dalam saya, maka saya lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu harus punya pola pikir. Makanya pesimistis itu mulai dari pola pikir yang salah, yang keliru. Karena berpikir semuanya pasti tidak baik. Makanya pola pikir seseorang akan dipengaruhi oleh dengan siapa dia bergaul, dia baca buku apa. Makanya mau lihat seseorang punya pola pikir itu, lihat aja temannya siapa. Dia baca buku apa. Maka itu akan mempengaruhi dia. Tapi kalau dia belajar Alkitab, bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang benar, pola pikir tindakannya akan selalu optimis, bukan pesimis. Keadaan yang tidak baik yang kita hadapi itu tidak berarti bahwa kita akan mengalami hal itu selamanya. Makanya begini, apa yang ada di pikiran kita belum tentu seperti apa yang ada di depan kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, apa yang ada di pikiran saya belum tentu itu seperti apa yang ada di depan saya. Bapak Ibu berpikir tidak baik, tapi belum tentu itu akan terjadi. Amin. Banyak orang berpikir takut, berpikir gagal, berpikir saya nggak bisa. Dia udah pesimis lebih dulu. Padahal kalau dia jalani, itu tidak seperti apa yang dia pikirkan. Padahal ketika dia melangkah, Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak ketika dia keluarkan potensi. Lalu belajar mempercayai bahwa Tuhan menyertai dia. Apalagi kalau segala sesuatu yang kita kerjakan sudah ambil dalam doa. Tuhan bisa lakukan dengan cara hebat. Amin. Karena saya percaya begini, bahwa semua problem, semua ujian kehidupan,
Semua yang kita alami itu cuma musim. Segalanya itu dapat berubah. Kalau hari ini Tuhan mau berkati Bapak Ibu, bisa saja. Secara finansial. Hari ini kalau Tuhan mau sembuhkan Bapak Ibu, seperti dia menyembuhkan Bartimius seketika itu juga. Yang hidupnya sudah puluhan tahun, Alkitab tidak menjelaskan sudah berapa lama dia buta. Mungkin sejak lahir Alkitab bilang. Ya, mungkin 40 atau 50 tahun. Seketika itu juga dua matanya dibuka. Segalanya memang dapat berubah kalau kita ketemu Tuhan. Nah, saya percaya juga bahwa hidup saudara dan saya ketika kita ikut Tuhan tidak tergantung dengan nasib. Tulis Bapak Ibu dalam kolom komentar, ketika saya ikut Tuhan, hidup saya tidak tergantung dengan nasib. Amin 5 juta triliun kali, karena hidup saya tergantung dengan Tuhanku. Amin. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah menghendaki kita menjadi orang yang lemah. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang yang pasrah pada keadaan. Amin. Kita harus tetap maju dan fokus pada tujuan Allah bagi kita. Karena memang Tuhan tidak menghendaki. Betul, orang berkata, tapi saya manusia, saya human, Pak. Benar, siapa bilang Bapak Ibu monster? Ya. Tapi kita adalah man of God, manusia Allah. Bahkan Yesus ada dalam kita, have Jesus live in us, dia tinggal dalam kita. Christ in you, Kristen itu Christ in you, Yesus ada dalam saudara. Itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita lemah karena kita main pikiran kita sendiri. Pola pikir kita pesimistis. Pesimisme itu adalah sebuah pola pikir yang kita bangun, yang kita telah mengerdikan diri kita bahwa Tuhan nggak sanggup lakukan apapun. Memang itu sudah akan terjadi, memang ini nasib. Makanya tadi saya katakan begini, bahwa kita tidak tergantung, hidup kita tidak tergantung dengan nasib. Bapak Ibu mungkin lahir dari keluarga sederhana, tapi bukan berarti akhir hidup Bapak Ibu juga seperti keluarga sederhana. Siapa tahu Bapak Ibu dilahirkan untuk jadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat Daud lahir dari keluarga sederhana, tapi masa depan dia adalah Raja Israel yang sangat disenangi oleh Tuhan. Amin. Ini penting. Siapa Yeremia? Yeremia menolak, aku ini masih muda, aku ini begini, aku tidak peta lidah. Karena dia, Yeremia 1 ayat 1, karena dia berkata, aku berasal dari suku Benyamin yang kecil. Sehingga dia merasa bahwa dia minder untuk bicara kepada kakak-kakaknya yang gede, yang dipakai dengan hebat. Dia malu. Tuhan pakai orang itu, Tuhan nggak pernah lihat latar belakang orang itu. Latar belakang itu untuk kita belajar, ingat dari mana kita berasal. Tapi Tuhan selalu pakai orang karena Tuhan punya tujuan bagi orang itu. Katakan amin. Jadi kita harus tetap maju, fokus pada tujuan Allah bagi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 kita lihat. Dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Tolong tunjukkan. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih, bukan cuma pemenang, tapi kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu bukan cuma pemenang. Kalau kita fokus kepada tujuan Allah, maka Alkitab berkata, dalam semuanya ini indikasinya dalam masalah, dalam persoalan, dalam sakit penyakit, dalam sebuah struggle hidup ini. Tuhan berkata bahwa kita bukan pecundang, tapi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi yang menolong kita adalah Yesus. Jadi Bapak Ibu untuk mengalahkan roh pesimisme ini, roh pesimis ini adalah Bapak Ibu harus ada pada tujuan Tuhan dan fokus pada tujuan Tuhan. Untuk apa saya ada di dunia ini? Saya ada di dunia ini tujuannya adalah
untuk menjadi terang dan garam dunia. Saya ada dalam dunia ini adalah menjadi saksi. Saya dalam dunia ini untuk berbuah lebat. Saya dalam dunia ini untuk apa lagi? Untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Saya ada dalam dunia ini untuk apa? Saya dalam dunia ini untuk diberkati, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita tahu tujuan hidup, maka nggak mikir cuma diri sendiri. Karena seorang pemenang bukanlah orang yang mudah menyerah pada apa yang ia hadapi. Tetapi ia akan berusaha sekalipun sempat gagal, sampai akhirnya ia akan berhasil memperoleh kemenangan. Saya dulu karena dia pernah dilatih bela diri taekwondo dan ikut beberapa kali pertandingan, saya tahu arti kalah seperti apa dan arti menang seperti apa. Ketika kita kalah, maka itu bukan akhir, tapi itu sebuah pembelajaran untuk berlatih lebih keras, untuk mencoba lagi, sehingga satu saat nanti jadi champion. Saya ingat pertama kali saya masuk pertandingan, saya baru ikut bela diri 1,5 tahun. Saya ingat waktu itu sabuk saya kuning. Kuning itu berarti baru di atas sabuk putih. Untuk sabuk putih 6 bulan. 6 bulan atau 7 bulan atau 1 tahun. Kemudian dapat sabuk kuning. Ujian kemudian dapat sabuk kuning. Setelah itu seleksi daerah, saya lolos daerah. Dan ketika pertandingan, saya lihat lawan saya itu sabuk hitam. Jadi putih, sabuk putih, sabuk kuning, kemudian kuning strap hijau, kemudian hijau strap biru, kemudian biru strap merah, kemudian merah strap hitam 1, hitam 2, sampai hitam betul. Berarti itu sekitar 7 atau 8 tingkat di atas saya. Ketika saya lihat sabuk itu, saya lihat sabuk hitam saat lawan saya pertama, langsung saya kecut. Semua yang selama ini dipersiapkan tidak keluar, tidak maksimal. Sehingga saya kalah. Pelatih saya katakan, ini kamu bisa kalahkan dia. Coach saya berkata, ini kamu bisa kalahkan dia. Tapi saya udah kecut di dalam. Udah pesimis, nggak mungkin sabuknya hitam. Ketakutan, pesimisme itu langsung menghilangkan semua keahlian, semua kemampuan. Karena Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Pesimisme membunuhnya. Tapi seorang pemenang bukanlah orang yang mudah menyerah pada apa yang dihadapi. Ia akan berusaha sekalipun ia sempat gagal, sampai akhirnya ia berhasil memperoleh kemenangan. Berapa tahun kemudian, dengan latihan-latihan yang tekun, maka akhirnya saya jadi champion. Saya beritahukan kepada saudara, ketika kedua kali, sekalipun belum juara 1, masih dapat juara 2, masih dapat perak. Tapi itu sudah membuktikan begini, ketika kita menghilangkan pesimisme, lalu pelatih saya katakan, ini kamu bisa kalahkan mereka. Kamu bisa menang. Kamu punya keahlian khusus. Kamu punya teknik lebih bagus. Kamu punya kemampuan. Kalahkan dia. Dan ketika itu ditaruh dalam pikiran, menang. Jadi champion. Terlebih lagi, apalagi di dalam Tuhan. Dia pasti memberi kita kemenangan. Dengan demikian, hidup kita tidak akan pernah dikalahkan oleh keadaan. Ingat ya, hidup kita tidak akan pernah lagi dikalahkan oleh keadaan. Melainkan sebaliknya, kita harus dapat mengalahkan keadaan tersebut. Katakan amin. Ini kan yang menjadi pergumulan tiap hari kan. Tiap saat kan. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Kemenangan Tuhan yang memberikan. Pesimisme membunuh kita. Membunuh rohani kita. Pastor, bagaimana cara mengatasi pesimis ini? Sederhana. Yang pertama, sikap berikut ini paling penting. Terus maju ke depan. Katakan, saya harus terus maju ke depan. Amin 10 juta triliun kali. Terus maju ke depan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Belum ada jawaban.
belum lihat pertolongan, terus maju. Percayalah Tuhan sertai saudara. Belum dapat kesembuhan, tetap berdoa. Belum melihat bisnis dipulihkan, terus maju. Percayalah bahwa 1 Korintus 15:57 bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus kepada kita. Maju bukan berarti maju konyol, maju tetap berusaha. Jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan. Lalu hadapi segala keadaan apapun, memandang hari besok dengan penuh keyakinan bahwa hari besok akan lebih baik dari hari ini. Katakan amin. Katakan, saya mau terus maju ke depan. Bapak Ibu, Alkitab tidak mengajarkan kepada kita ketika ada masalah lari dari masalah. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menghadapi keadaan tersebut dan bukan menghindarinya. Maju terus, seluruh persenjataan senjata Allah ada di depan, belakangnya itu kosong. Orang yang lari, yang mundur, maka akan kena panah daripada musuh, karena setan punya senjata jarak jauh. Anda punya senjata jarak dekat, jadi harus berhadapan dengan masalah. Sebab pedang firman itu bisa berfungsi. Kalau yang pertama, maju terus. Yang kedua, minta selalu kekuatan dari Tuhan. Karena memang kita nggak mampu. Manusia sangat rentan dengan masalah, dengan persoalan hidup. Manusia itu kalau pilih, dia pilih comfort zone. Pilih daerah nyaman. Kalau boleh tidak ada masalah. Tapi itu adalah tanda, itu adalah tempat kematian rohani terbesar. Comfort zone. Minta selalu kekuatan dari Tuhan. Agar dalam menghadapi semuanya, Tuhan selalu menyertai kita. Dan akan memampukan setiap kita. Itu cara menghadapi pesimis. Maju terus. Yang kedua, minta kekuatan dari Tuhan. Kapan lakukan ini? Every minute. Setiap menit. Every hours. Setiap jam. Dua hal ini kalau Bapak Ibu, saya nggak perlu kasih banyak-banyak. Supaya khotbah ini relevan dan bisa dipraktekkan di rumah. Praktekkan dalam pribadi Bapak Ibu. Dua ini aja. Maju terus. Yang kedua, minta selalu kekuatan dari Tuhan. Agar dalam menghadapi semuanya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan akan memampukan setiap kita. Jadi saya ajarkan ini kepada Bapak Ibu. Betul, Tuhan pakai seseorang. Tuhan pakai hamba Tuhan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah Bapak Ibu harus punya sebuah keyakinan. Kemauan untuk maju menghadapi masalah, bukan lari. Bapak Ibu mungkin saya doa tumpang tangan, tapi kalau Bapak Ibu lari dari masalah, ya tidak selesaikan masalah. Bapak Ibu selalu menghindari dari masalah itu. Atau Bapak Ibu tidak punya kehidupan pribadi, minta kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu hanya bergantung kepada iman orang lain, doa orang lain. Bapak Ibu akan ada dalam circle problem. Dan Bapak Ibu akan kembali pesimis lagi. Umat Tuhan, Tuhan juga berjanji akan menyediakan hari depan yang baik bagi kita. Amin. Tuhan janji loh, hari depan yang baik. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku ini mengetahui. Tuhan sangat mengetahui rancangan apa. Setan menaruh rancangan kecelakaan, tapi Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Setan mencoba berkata, tidak ada masa depan. Menaruh Anda, berikan kepada Anda roh pesimis. Tidak ada pengharapan yang baik, tapi Tuhan berkata, masa depanmu penuh harapan. Dan saya berdoa, biarlah janji Tuhan ini, firman Tuhan ini, menjadi pegangan bagi setiap kita. Sehingga membuat kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan, ujian kehidupan. Mari katakan, saya hari ini menang daripada roh pesimis. Haleluya. Karena saya punya masa depan, hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu yang datang malam ini? Dan Anda sedang berkata, saya sangat pesimis. Rasanya tidak mungkin terjadi perubahan dalam hidupku, pekerjaanku, bisnisku, dalam keluargaku, pada anak-anakku. Rasanya saya pikir Tuhan gak ada. Saya beritahu kembali, reposisi hati saudara. Pola pikir dan sikap hatimu, reposisi. Karena Tuhan punya rancangan yang hebat. Kalau Anda tergantung hanya cuma dengan orang lain, Anda tidak pernah berani berjalan maju. Anda hanya cuma mau datang dan terus didoain, dan Anda tidak mau rohmu bertumbuh. Mungkin awalnya Anda dilayani, terus didoain seperti anak yang masih bayi, ketika teriak nangis, dikasih susu, diurusin, diganti popok. Tapi ketika kita beranjak dewasa, kita bisa ngurus sendiri. Itu namanya kita bertumbuh ke arah Tuhan. Tugas saya adalah membawa Bapak Ibu bertumbuh ke arah Tuhan dan ketemu dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan, Bapak Ibu berbuah, orang lain menikmati buahnya, Bapak Ibu jadi berkat bagi orang lain. Itu yang benar. Tapi kalau saya ajak Bapak Ibu, bawa Bapak Ibu kepada diri saya sendiri, yaitu namanya idol, itu penyembahan berhala. Menjadikan hamba Tuhan ini jadi idol, jangan, nggak boleh. Harus menjadikan Yesus menjadi sentral. Jesus be the center. Dan malam ini saya beritahukan kepada saudara begini. Saya ini cuma kacungnya Tuhan. Yang datang untuk menolong Bapak Ibu. Untuk membawa Bapak Ibu. Untuk masuk kepada seluruh tujuan Tuhan. Rancangan Tuhan yang penuh harapan. Seperti Yeremia 29 ayat 11. Jangan sampai tidak ada satupun daripada kita yang kehilangan tujuan Tuhan dan kehilangan arah. Tapi biarlah kita kembali dengan optimisme, entheos, antusiasme bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan di dalam aku, memberikan kepadaku kemenangan.